Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang berjudul Sumber Hukum Islam. Dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Farida, Magister Hukum Islam. Nama saya Rizana Pusari, NPM 1921 dari kelas C Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah teman-teman, di samping sudah ada videonya, mari kita tonton bersama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk melaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk lainnya secara horizontal. Kemaslahan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Adapun argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran, bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan dalam Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qatil al-wujud, maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentiknya dan otoritas kebenarannya. Selanjutnya ada Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan paling utama dari hukum Islam yang bersifat global dan membutuhkan penjelasan secara operasional. Al-Sunnah baik dalam perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk dalil berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan As-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyuruh untuk taat kepada Rasul seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13. Lalu ada akal dan proyeksi ijtihad. Pertama, pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Adapun berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua, yaitu satu, memahami nilai-nilai ajaran agama, dan yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Selanjutnya B, proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Dan ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya. Oke, baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.